Seisi Eropa menahan napas. Dalam beberapa hari lagi, perang antara Rusia dan Ukraina bisa terjadi. Inilah serangan pertama Vladimir Putin yang sudah bikin Amerika kewalahan. Konflik Rusia dan Ukraina makin memanas dari hari ke hari. Hal ini adalah karena konflik Rusia dan Ukraina bisa berubah menjadi perang. Apalagi Rusia telah menempatkan hampir 100.000 tentara di dekat perbatasan negara terbesar kedua di Eropa itu. Tak heran muncul peringatan tentang invasi Rusia. Sebab tidak ada tanda-tanda Rusia akan mengembalikan pasukan ke barat dalam waktu dekat. Saya khawatir invasi oleh pasukan Rusia tidak dapat dihindari dan akan segera terjadi, kata Tobias Ellwood seperti dilansir dari express.co.uk pada Senin. Oleh karenanya untuk berjaga-jaga, kami menempatkan perangkat keras dan juga personil militer yang cukup di Ukraina. Tujuannya adalah untuk membuat Presiden Rusia Vladimir Putin berpikir dua kali untuk menyerang. Tetapi, seperti apa rencana kami tidak berarti apa-apa, sebab hanya Presiden Putin yang tahu apa yang akan selanjutnya terjadi. Yang jelas, minggu depan tampaknya sangat penting. Ellwood melanjutkan bahwa dia sudah melakukan negosiasi hingga membuat Rusia tersudut. Dan ini karena konflik Rusia dan Ukraina bisa berubah menjadi perang. Apalagi Rusia telah menempatkan hampir 100.000 tentara di dekat perbatasan negara terbesar kedua di Eropa itu. Tidak heran muncul peringatan tentang invasi Rusia sebab tidak ada tanda-tanda Rusia akan mengembalikan pasukan ke barat dalam waktu dekat ini. Tobias Ellwood mengatakan dia khawatir invasi oleh pasukan Rusia tidak dapat dihindari dan akan terjadi segera. Oleh karenanya untuk berjaga-jaga pihaknya menempatkan perangkat keras dan juga personil militer yang cukup di Ukraina. Tujuannya untuk membuat Presiden Rusia Vladimir Putin berpikir dua kali untuk menyerang. Tetapi sepertinya rencana itu tidak berarti apa-apa. Sebab hanya Presiden Putin yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Yang jelas, minggu depan tampaknya pun sangat penting. Ellwood juga melanjutkan bahwa dia sudah melakukan negosiasi hingga membuat Rusia tersudut. Selain itu, NATO juga telah menolak untuk tunduk pada ancaman Putin, sehingga mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Rusia sendiri juga membantah merencanakan serangan, tapi mengatakan pihaknya dapat mengambil tindakan militer jika NATO mau berjanji untuk tidak pernah menerima Ukraina sebagai anggota. Para pejabat AS juga telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencoba memastikan Rusia tidak menyerang Ukraina. Namun sekali lagi, tidak ada kesepakatan yang jelas yang telah dicapai tentang langkah-langkah khusus itu. NATO, AS, dan Uni Eropa juga pantas takut sebab Ukraina juga telah menerima serangan cyber yang memperingatkan mereka tentang kondisi terburuk. Layanan Keamanan Negara Kiev SBU mengatakan serangan itu menunjukkan tanda-tanda keterlibatan Rusia. Serangan itu berlangsung beberapa jam setelah pembicaraan keamanan berakhir pada hari Kamis tanpa hasil antara Rusia dan juga Barat. Militer Pertahanan Inggris Ben Wallace juga mengatakan sistem senjata pertahanan anti-armor ringan akan dipasok ke Ukraina. Inggris juga akan mengirimkan sejumlah kecil personil tentara ke negara itu untuk memberikan pelatihan. Meski demikian, Wallace juga mengesampingkan pengiriman pasukan jika pemerintah Vladimir Putin berperang dengan tetangganya itu. Dan keputusan tersebut datang setelah Mr. Wallace memperingatkan bahwa puluhan ribu tentara Rusia ditempatkan di perbatasan Ukraina dengan dilengkapi tank, kendaraan tempur lapis baja, artileri roket, dan juga rudal balistik jarak pendek. Tindakan Rusia itu juga menimbulkan kekhawatiran yang akan adanya kemungkinan perang yang sangat berdarah. Selanjutnya, Ben Wallace juga akan mengundang rekanannya dari Rusia, yakni Sergei Shoigu, untuk datang ke London beberapa minggu ke depan. Mereka juga akan membahas masalah yang berkaitan dengan keamanan bersama dan terlibat secara konstruktif dengan itikat baik. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang kemungkinan perang dengan berbagai pemimpin dunia yang menyerukan perdamaian tetapi tidak ada jalan keluar yang terlihat. Ukraina bukan anggota NATO juga membuatnya lebih rentan terhadap invasi dari Rusia. Dan di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin juga telah membuat klaim teritorial di beberapa bagian Ukraina. Hal itulah yang memicu konflik antara dua negara. Sementara itu, Inggris telah memberikan pelatihan di Ukraina sebagai bagian dari operasi orbital